Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya, Arif Mutakin, dalam acara Breaking News DKPP. Berita penting hari ini adalah mengenai perayaan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Rabies adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini ditularkan ke manusia melalui air liur hewan, seperti anjing, kucing, monyet yang kena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka terbuka. Karena penyakit ini menjadi salah satu isu serius, pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mewujudkan Jawa Barat bebas rabies. Oleh karena itu, perayaan Rabies Sedunia kali ini dimeriahkan dengan acara Jabar Kick-Out Rabies yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangkaian acara ini, ada banyak pelayanan untuk hewan gratis, mulai dari vaksinasi gratis, kastrasi gratis, hingga adopsi kucing gratis. Diharapkan dengan adanya acara ini, masyarakat khususnya para pemilik hewan peliharaan bisa lebih peduli lagi terhadap kesehatan hewan peliharaannya. Saat ini di lapangan ada reportase kami, Sasa, yang siap melaporkan langsung dari lapangan. Kita akan hubungi saja langsung. Halo, Sa? Ya, halo Pak Arif. Baik, bisa diceritakan seperti apa situasi dan kondisi saat ini di lapangan? Baik, terima kasih Pak Arif. Saya Sasa izin melaporkan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi Jabar, bertemu lagi dengan saya Siti Hoyahunisa dalam acara DKPP Jaram. Kali ini saya sedang berada di Ciwok, tepatnya di Green Park, sedang dalam rangka acara Jabar Kick-Out Rabies, yakni kegiatan antara DKPP Jabar bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kegiatan ini bakal seru banget pokoknya. Ada stand vaksinasi gratis, stand sterilisasi gratis, dan juga stand konsultasi hewan gratis. Bahkan para wargi bisa mengadopsi hewan-hewan lucu di sini. Mau tahu kegiatan apa saja? Pasti penasaran kan keseruannya? Yuk langsung saja kita lihat ke sana. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kali ini saya sedang bersama Ibu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Indriantahi. Halo Ibu. Halo apa Bu, kabarnya? baik, alhamdulillah Ibu, sehat. gimana bisa diceritakan nggak tentang kegiatan penyelenggaraan acara ini? Wow, acara ini adalah acara peringatan Hari Rabies Sedunia. Jadi bukan hanya kita yang ada di Ciwok ini yang merayakannya, tetapi seluruh dunia merayakan di tanggal 28 September ini. Jadi hai teman-teman warga Jabar semuanya, ayo kita ke Ciwok ya, ke Ciwok. Ini di Ciwok nih, Ciwok. Ini kita ada pelayanan kesehatan hewan hari ini, ada vaksinasi gratis, ada pengobatan gratis, kemudian ini yang jantan-jantan perlu disteril, ada kita lakukan juga steril gratis. Wah, ini seru banget ya Bu yang ngerayain seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan sangat bermanfaat sekali tentunya bagi para pemilik anabo yang gemes dan lucu itu. Luar biasa. Pokoknya lihat tuh, lihat nggak? Lihat di sana nih, lihat ke sana tuh. Itu ada tuh. Tuh lucu kan? Lucu kan? Tuh lucu kan? Nih teman-teman kita juga dari rumah sakit hewan nih Iya, ya. ada banyak banget nih, ya Bu. Ini teman-teman kita dari rumah sakit hewan nih. Melakukan pelayanan nih teman-teman dari rumah sakit hewan. Teman-teman. Oke. Itu coba dari Pak Bebe. Hai. Dari mana tuh? Oke, itu teman-teman juga ada dari Fatco, ada dari mana-mana. Oke. Pokoknya stay tune di sini ya Bu ya nyampe nanti akhir acara karena bakal ada acara yang seru banget. Ikutin terus ya. Terus ikutin di sini. Di mana Bu? Di DKPP Jabar. Dadah.
Nah, sekarang Sasa sedang ada di stand pelayanan vaksinasi dan konsultasi kesehatan khusus untuk anjing. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Dr. Hewan Teguh sebagai salah satu petugas dokter hewan yang ada di stand ini. Assalamualaikum Bapak Teguh, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana bisa diceritakan nggak apa saja sih pelayanan yang ada di stand ini? Baik, mungkin akan kami coba ceritakan Ya. sedikit terkait dengan pelayanan pada hari ini. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah tempat pelayanan untuk vaksinasi Ya. dan konsultasi kesehatan untuk khususnya hewan anjing. Anjing, Ya. baik. Punya Bapak Ibu Iya. yang mau dibawa ke sini. Oh, baik. Ya. Kemudian ada apa sih, kita menyediakan berapa dosis vaksin gitu Pak, atau Nah, konsultasinya kebetulan tidak terbatas? kita kemarin menyediakan kurang lebih 600 dosis. Wah, masih banyak ya. Jadi nanti khusus untuk hewan pembawa rabies Ya. kita menyiapkan 600 dosis 600. vaksin Ya. rabies. Wah, iya. Ya. Jadi vaksinasi di sini ada jenisnya, ada rabies saja atau ada vaksinasi lainnya juga nih Pak? Kebetulan Khusus rabies? karena kita itu sekarang atau hari ini Iya. adalah hari rabies sedunia, jadi kita khusus untuk vaksinasi rabies. Oh begitu, baik Pak, terima Iya. kasih banyak ya untuk waktunya, semoga sukses acaranya ya dan semuanya terima sehat kasih. selalu. Terima kasih. Nah, kali ini Sasa sudah bersama dengan salah satu pemilik kucing yang hewannya dibawa ke sini untuk diperiksa ya Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bisa ceritain nggak di sini Ibu abis kemana aja sih jalan-jalannya sama kucingnya, terus dilayani apa aja Bu? Coba. Kita langsung ke sini sih karena tujuannya mau langsung divaksin. Oh iya, harus Ya, divaksin. Jadi langsung ke sini, cuman lagi biar dianya stabil dulu karena kan kalau dibawa-bawa kan agak stres. Oh iya, baik Bu. Jadi biar dianya tenang dulu. Iya, jadi kucing ini sedang disiapkan untuk divaksin Pak Iya. pemirsa. Gimana Bu pelayanan di sini Bu, dokter hewannya? Alhamdulillah baik, responnya baik. langsung. Alhamdulillah Langsung baik. cepat tanggap Iya, ya cepat Bu. tanggap. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu dan si hewan ini, adik kecil ini sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Nah, jadi di sini selain ada stand konsultasi kesehatan dan juga vaksinasi, ada juga stand yang lucu-lucu seperti Pet Kingdom ini, guys. Jadi di sini ada mainan-mainan lucu untuk Anabul. Kita bisa langsung tanya aja ke AA, dengan siapa namanya A? Dimas kak, Dimas. Di sini stand apa nih? Bisa diceritain nggak itu isinya apa aja? ini Pet Kingdom kak, kita jadi Iya. ada kebutuhan, ada kayak stroller, Wah, lucu kayak tempat banget. tidur, Baik. ada kayak toy tree, ada kayak makanan basah dan kering juga kak. Oh iya, jadi buat Pak Wagi yang mau membeli perlengkapan untuk Anabulnya bisa banget datang ke Pet Kingdom Iya, ini ya. Pet Kingdom ini. Kalau tokonya ada di sebelah sana kak, di lantai GF. Baik, oh ada juga di sini Ya, tokonya. dua Oh iya. lantai, ya. Terima kasih banyak ya Iya, Kak Kak. Dimas, semoga sukses terus acaranya. Baik pemirsa. Kali ini kita lanjut ya ke stand berikutnya. Baik, selanjutnya kita sudah ada di stand pelayanan kastrasi dan di sini sudah ada langsung ya Ketua Rumah Sakit Hewan Cikole, Bapak Dr. Hewan Yoni. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak bisa diceritain nggak nih sedikit tentang apa sih itu pelayanan kastrasi? Jadi kami dalam rangka memperingati WRD Iya. tahun ini memberikan pelayanan kastrasi. Baik. Kastrasi ini adalah apa ya, sterilisasi untuk kucing jantan. Kucing ya. jantan. Oh iya. Jadi kebetulan untuk hari ini kami menyediakan kuota 50 ekor. Oh, Pak Eko. Ini udah banyak banget yang ngantri di sini ya, Pak ya? Iya. Kita bisa lihat nggak sih Pak prosesnya? Silahkan. Mas Yuk, Tete. kita langsung lihat saja Pak pemirsa. Yuk, lewat mana Pak? Oke, baik. Kita langsung masuk aja ke standnya ya, Pak Wahgi. Ada kucing jantan yang sedang dilakukan kastrasi. Oh, begitu. Jadi proses itu cepat ya Pak ya di Cepat. sini ya? Oh, Kalau kastrasi biasanya 5-10 menit wah, juga sudah cepat ya selesai. Pak, layanannya sangat cepat tanggap sekali. Terima kasih Rumah Sakit Hewan Cikole atas pelayanannya. Nah, sekarang kita lanjut ke belakang yuk, kita lihat. Nah, kan tadi kita sudah melihat nih bagaimana proses pelayanan kastrasi. Sekarang yuk kita tanya-tanya ke Pak Wagi yang sudah menerima layanan kastrasi ini. Nah, di sini ada Mas dan Mbaknya. Halo, Assalamualaikum. Mas dan Mbak, apa kabarnya? Namanya siapa nih Mas dan Mbak? Fikri. Mas Fikri, Leni, Mbak Leni dan Ibu? Elina. Dan Ibu Lina. Ibu, Mas, bisa diceritakan nggak di sini
Gimana sih pelayanannya tadi di dalam stand itu? Diapain aja nih kucingnya? Pelayanannya alhamdulillah tuh cepet banget. Cepet ya? Terus nanti tadi itu dioperasi. Iya. Terus dikasih obat bius sampai sekarang belum sadar nih. Oh, dia disterilisasi. Sterilisasi ya. Baik, tapi pelayanannya cepet. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi dokter hewannya itu baik dan ramah banget ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya kucingnya, ya ibu bapak juga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Halo bagi Jabah, selain pelayanan kesehatan, di sini juga kalian bisa mengadopsi kucing loh, kan seru banget nih. Sudah ada banyak kucing lucu, beserta para petugasnya yang siap melayani. Ada dokter hewan Syarif di sini. Halo bapak, apa kabarnya? Ya. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Iya Pak, bisa diceritain nggak di sini gimana sih prosesnya kucing-kucing ini dibawa ke sini Pak? Ini dari mana aja sih kucing-kucing ini berasal gitu Pak? Kucing ini datang dari beberapa daerah ya, ada yang dari Lembang, ada yang dari Kota Bandung. Dan kucing ini liar, Iya. makanya tidak berpemilik dan ada banyak sebab ya sehingga bisa dikirim ke rumah sakit hewan. Kemudian setelah sampai di rumah sakit hewan kita lakukan pemeriksaan dulu dan kita pastikan bahwa kucing tersebut sehat. Iya. Kemudian kita lakukan beberapa tindakan seperti vaksinasi, kemudian kita mandiin ya supaya bersih. Kemudian setelah dirasa cukup baik, baru kita informasikan ke masyarakat. Barangkali ada yang mau mengadopsi kucing-kucing ini. Oh, jadi pokoknya di sini sudah siap ya Pak, sudah divaksinasi, sudah dibersihkan, tinggal angkut ya Pak ya. Wah, biasa sekali ini pelayanan dari Rumah Sakit Hewan Cikola ini. Kita bisa lihat di sini ya ada banyak banget jenisnya, lucu-lucu banget. Bisa jelasin nggak Pak ini ada jenis apa aja sih Pak? Oh, kalau ini semuanya kucing. Sini ya. Oh, ya, jadi yang kita kumpulkan dari berbagai wilayah di Kota Bandung ya Pak ya, dan Lembang. Ya. Luar biasa sekali, lucu dan sehat-sehat semua. Pasti udah banyak yang ngantri ya Pak dari tadi ya? Udah ada beberapa yang adopsi, ada yang tadi di sini juga beberapa kan kita share melalui media sosial kita, ada yang langsung datang ke kantor. Oh ya, jumlahnya kira-kira ada berapa kucing sih Pak yang ada di ini yang dibawa ke sini? Kalau yang di bawah sekarang ini ada 5 ekor. 5 Tapi ekor. kalau di rumah sakit masih ada kurang lebih 25 ekor. Oh, jadi Pak Wagi yang ingin mengadopsi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hewan ya Pak ya? Bisa, hari ini bisa datang ke sini di Ciwok. Kalau misal kita sampai jam 3 sore nanti, kalau misalkan tidak bisa hadir langsung di sini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hewan. Oh ya, tuh catat ya Wagi, bisa datang ke Rumah Sakit Hewan Cikole kalau kalian mau mengadopsi kucing-kucing lucu. Terima kasih banyak Pak Syahib atas waktunya. Semoga sehat selalu ya dan sukses acaranya. Halo Pak Wagi, tadi kita sudah melihat nih kucing-kucingnya. Nah sekarang kita tanya nih kepada teteh yang sudah mengadopsi kucing lucu itu. Halo teh, apa kabarnya? Baik. Namanya siapa nih? Saya Safira. Teh Syafira, gimana bisa diceritain nggak proses mengadopsi kucing di sini? Kenapa sih memilih adopsi kucing di sini? Pertama saya emang suka kucing ya. Oh, pecinta kucing. Iya, saya pecinta kucing dan saya emang gemar lah sama kucing Iya. dan ingin apa ya, take care kucing dan apa sih salah satunya kan daripada kita membeli Iya. lebih baik kan mengadopsi karena Betul. apa ya, melihat kucing-kucing liar contohnya itu kan sebenarnya mereka butuh juga keluarga gitu dan salah satunya dengan mengadopsi di sini itu salah satu pilihan yang tepat gitu. Iya betul sekali. Jadi kita bisa membantu kelestarian kucing liar yang Iya, baru benar. untuk agar sehat selalu. Iya. Jadi punya bapak kucing nih di rumah kalau boleh sekarang tahu. cuma satu aja. Oh, satu dulu, fokus dulu ya. Fokus dulu. Baik, terima kasih ya Mbak Safira, semoga sehat selalu dan kucingnya sehat selalu. Baik Pak Wagi, kita lanjut lagi yuk. Alhamdulillah Pak Wagi di kesempatan yang istimewa ini hadir juga Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Muhammad Aifis Jayan MM. Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, tadi udah keliling-keliling ya Pak di sini ya? Udah. Udah. Bagus ini, bagus nih. Bagaimana Pak tanggapan Bapak atas keseluruhan acara ini Pak kalau boleh tahu? Oke. Jadi hari ini tanggal 28 September tahun 2022. Baik ya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat melakukan World Rabies Day, yaitu Jabar Kick Out Rabies, dan kita berkeinginan dengan
momentum ini tahun 2023 Jawa Barat menjadi daerah yang bebas rabies. Di mana Hari Rabies Sedunia ini kan kita inginkan ya. Kita ingin mengedukasi masyarakat. Kemudian juga ingin menyampaikan informasi bahwa tolong masyarakat pun juga peduli dengan mana penyakit rabies. Nah, di sini kan dipamerkan, diinformasikan berbagai macam terkait dengan dukungan terhadap tadi pencegahan rabies supaya kita pun juga menjadi daerah yang bebas rabies. Jadi saya berharap ini menjadi momentum Jawa Barat menjadi daerah bebas rabies di tahun 2023. Amin. Oke, jadi dan pelayanan kepada masyarakat juga banyak dari mulai vaksin rabies, kemudian juga ada sterilisasi, kemudian juga ada produk-produk obat, kemudian juga ada pelayanan lain terkait dengan hewan kesayangan. Jadi kita berharap agar apa yang kita lakukan, ini kan kita lakukan di pusat perbelanjaan. Jadi kita ingin mensasar dari mulai masyarakat, dari mulai menengah, atas, ke bawahnya semua juga teredukasi terkait dengan Hari Rabies Sedunia ini. Dan tadi kehadiran Pak Wakil Gubernur mencanangkan Hari Rabies Sedunia di mana? Di Jawa Barat ini itu menjadi paling pokok. Pimpinan daerah aja sudah melakukan itu, kita masyarakat insya Allah akan juga melaksanakan terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Betul Pak. Tahun depan acara ini akan diselenggarakan lagi tidak ya Pak? Mengingat antusias masyarakat yang sangat besar sekali. Sampai tadi adopsi saja habis ya Pak ya, kucingnya tinggal satu. Iya. Tuh, tadi juga lupa ya. Ada adopsi juga. Jadi kemarin kan kita mendengar ya, ada berita terkait dengan masalah kucing ya. Betul. Jadi kan kucing itu termasuk hewan kesayangan. Kita harus juga bagaimana memelihara, menyayangi hewan-hewan yang juga menjadi hewan kesayangan kita. Dan kita sudah menerima, waktu itu Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil memerintahkan kepada kita khususnya rumah sakit hewan kita agar menerima. Jadi kalau dari masyarakat ada yang riweuh kunaon ku ucing, ya daripada kemudian tidak dipelihara dan tidak baik, sampaikan saja ke rumah sakit hewan, kemudian kita rehabilitasi, kemudian kita melakukan program orang tua asuh. Jadi silahkan. Nah sekarang kita tuh berapa tadi lelang, bukan lelang istilahnya ya, kita meminta silahkan kalau mau ada yang adopsi, dan habis semuanya tinggal satu sekarang. Tinggal satu, nah Pak. Jadi tahun depan kita ingin lebih meningkat lagi, lebih meriah lagi, kemudian juga lebih banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi saya juga akan meminta kepada semua stakeholder, baik itu dari PDHI, dokter hewan ya, kemudian dari Asosiasi Obat Hewan, kemudian dari kabupaten kota, dari pemerintah pusat, dan berbagai komponen untuk meningkatkan kembali kegiatan World Rabies Day tahun 2023. Itu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke, silakan datang ya sampai dengan nanti sore Hari Rabies Sedunia yang diadakan oleh DKPP Provinsi Jawa Barat di Cihampelas, Kota Bandung. Sekian. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sukses dan sehat selalu ya Bapak. Yuk, mangga. Sekali lagi Pak. Jabar Juara DKPP Jawara. Sampai jumpa Pak Wahgi. Assalamualaikum. Salam. Nah, kali ini saya sedang ada di stand pelayanan vaksinasi dan konsultasi kesehatan untuk kucing. Nah, di sini ada dokter hewan yang sedang apa nih, Dok? Kalau boleh tahu. Ngecek suhu. Oh, sedang mengecek suhu kucing. Untuk sebelum divaksinasi itu harus dicek dulu suhunya, begitu. Harus dipastikan dulu kondisinya Baik. layak vaksin atau enggaknya. Oh iya. Ini ada kucing jenis apa di sini, Bu? Himalaya. Kucing ini sedang disiapkan untuk vaksinasi, tapi sebelumnya kita harus memastikan dulu kesehatannya apakah layak atau tidak untuk divaksinasi. Bisa kita lihat di sini, kucingnya sedang dicek suhu, pemirsa. Bagaimana kondisinya Bu, kucing ini?
kalau untuk suhunya sih demam Ibu, jadi mungkin kita tunda dulu untuk divaksin. Oh baik, terima kasih. Nanti suhunya normal Baru kita bisa. Oh iya. Faktor stres pun juga bisa, cuaca juga lagi panas. Oh, jadi faktor cuaca mempengaruhi kelayakan kucing untuk vaksinasi. Terima kasih Bu Dokter. Semoga sukses ya acaranya. Halo Pak Wagina, di sini saya berkesempatan nih bersama Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bidang Keswan Kesmafet Bapak Supriyanto dan juga teman-teman Bapak Ibu dari mana Bu? Hiparu, Himpunan Pelestari Anjing Pemburu. Nah, di sini kita berkesempatan nih ngobrol-ngobrol sama Pak Supri. Halo Pak Supri, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Pak gimana nih? Apa ceritain tentang penyelenggaraan acara ini? Itu acara apa sih gitu? Jadi acara ini acara World Rabies Day. Jadi World Rabies Day itu diperingati setiap tanggal 28 September. Baik, ya. Nah, jadi momen ini kita jadikan momen setiap tahunnya untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya kita akan kewaspadaan akan penyakit rabies. Jadi rabies itu karena rabies ditularkan lebih banyak oleh hewan anjing, kucing. Jadi sasarannya kepada masyarakat itu kepada para pemilik nih teman-teman ini ada teman-teman Hiparu Himpunan Pelestari Anjing Pemburu paling berperan lah kalau misalkan dalam pengendalian rabies di lapangan. Saya pikir seperti itu. Iya, nah sekarang kita berkesempatan juga nih ngobrol sama Bapak siapa Pak? Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, Pak gimana sih kesan pesannya acara ini Pak, diadakannya acara ini? Kalau bagi kami sendiri itu sangat-sangat bahagia ya, sangat senang. Nah, mungkin tahun ini dan mungkin tahun seterusnya kita akan berkesinambungan dengan pemerintah seperti ini. Karena memang juga kita dari komunitas juga yang menginginkan Pak anjing kita sehat, ya, terawat, dan memang ada arahan-arahan yang memang menjurus kepada kesejahteraannya juga. Nah, kebetulan program ini meliputi seperti itu dan mungkin Pak Ketua juga mengundang kami sangat bahagia sekali Bu, ya bisa berkenalan, bisa juga silaturahmi silaturahmi ngobrol panjang lah tentang komunitas kami. Nah, di kami ini Bu sebetulnya ini kan suatu komunitas di Jawa Barat yang memang di 2016 kita sahkan secara hukum. Nah, intinya kita mencetak anjing-anjing pemburu dan melestarikan. Salah satunya tadi kita untuk membantu masyarakat pertanian juga jikalau mungkin diminta untuk menekan hama babi hutan. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan hampir beberapa kali ya, terakhir mungkin di Kuningan ya. Di Kuningan bekerja sama dengan Musbida di sana yang alhamdulillah mungkin bisa kesinambungan dan sekarang juga nanti akhir tahun kita diminta. Ada acara lagi. Wah. Siap, luar biasa sekali ya Pak, semoga acaranya sukses dan juga kita bisa ketemu di acara lainnya ya Pak setiap tahunnya memperingati Hari Rabies Sedunia ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Supri dan Bapak Hadi. Semoga sehat selalu. Dadah semuanya. Halo Pak Wagi, di kesempatan yang istimewa ini kita berkesempatan untuk mewawancari Bapak Novian dari Kenan Polda Jawa Barat. Halo, assalamualaikum Bapak Novian, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, kira-kira bisa diceritain nggak nih apa sih itu Kenan Polda Jawa Barat? Kenan itu dari bahasa Yunani asalnya. Terus untuk itu bukan singkatan. Itu kanine. Kanin, kanine. Taring dan gigi. Taring dan gigi, baik. Jadi di sini tuh ada apa aja sih dalam kanin itu apa sih Pak, bisa dijelasin lebih lanjut ya? Untuk kanin itu terutama dari satwa dogi ya. Itu dogi ada 5 kualifikasi. 5 kualifikasi. Iya, 1 SAR. SAR itu ada 2. SAR ada 2, SAR dapat dengan user. User itu untuk bagi yang dinyatakan yang hilang itu masih hidup. Nah, kalau kadaver itu SAR yang dinyatakan pencarian yang sudah dinyatakan emang hilang dan meninggal. Untuk pelacakan umum. Itu pencurian, perampokan, pembunuhan. Baik. Terus untuk
pelacakan narkotik ini Caksus ini. Iya, narkotik, iya. Yang barusan itu kan. Terus ada lagi satu lagi Handak. Oh, ya. Handak. Dan satu yang paling itu PHH yang selalu ditampilkan kita tetap kemanusiaan juga di depan. Iya, walaupun di PHH ada, kemanusiaan tetap lebih kedepankan bila mana terdesak. Betul. Ini proses melatih para anjing ini langsung dilakukan oleh para petugas Polri Jawa Barat langsung. itu. Nah, itu gunanya setiap satwa itu. Iya. Sewajibnya itu satu satwa 2. Tapi kita akhirnya karena kekurangan anggota satu satwa 1 orang. Ya. Nah, jadi untuk satwa nanti itu harus kesehariannya dengan si satwa tersebut. Oh, baik. Jadi intens sekali ya Pak ya pelatihannya. Baik. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak dan para hewan di sini sehat selalu dan sukses acaranya. Satwa tetap maju. Betul. Terima kasih Bapak Novian. Sampai jumpa kembali Pak Wahgi. Halo Pak Wahgi, nah kali ini Sasa sedang kumpul nih sama teman-teman sekelas Sasa. Gimana, masih cocok nggak jadi anak SMA? Nah di sini kita sudah ada perwakilan dari mana? Dari Senakma. Senakma sama Teh Putri. Nah Teh Putri bisa diceritain nggak di sini kegiatannya ngapain aja sih Teh Putri dan kawan-kawan di sini? Halo dulu dong. Hai. Gimana nih Teh? Jadi ceritanya hari ini kita datang dari pagi-pagi. Iya. Kita nonton, terus kita juga tanya jawab sama pemateri yang barusan. Iya. Terus ada door prize juga. Wah, seru banget. Dapat door prize-nya? Dapat. Jadi kita nggak cuma dapat ilmu tapi juga dapat door prize. Gitu. Jadi selain belajar di sini juga seneng-seneng ya, hiburan ya. Biar nggak itu di kelas aja. Oke nih. Nah, terus kalian di sini belajar tentang ini ya, apa? Ngelihat cara nyuntik hewan kayak gitu-gitu ya. Apa aja sih yang kalian pelajari di sini? Coba ceritain. Di sini kita lebih tentang rabies, penanganannya. Iya. Terus bukan cuma rabies doang, kayak penyakit-penyakit hewan yang lainnya, kayak skabies dan lain-lain juga, kutu air yang kayak gitu. Oh, jadi ini pokoknya acara ini sangat bermanfaat banget ya buat adik-adik di sini. Baik nih kalau gitu, terima kasih ya Teh Putri udah diwawancari dan semoga kita bisa ketemu lagi di event HBS selanjutnya. Oke, semua dadah dulu dong. Dadah. Halo Pak Wahgi, nah kali ini kita sudah bersama Mbak Yeswin Wang nih sebagai ambasador dari Dog Meat Free Indonesia. Halo Mbak Yeswin Wang, apa kabar? Iya, Mbak bisa diceritain sedikit nggak tentang apa sih itu Asosiasi Dog Meat Free Indonesia? Jadi Asosiasi Dog Meat Free Indonesia itu perkumpulan sebagai organisasi yang kita mau menstop perdagangan daging anjing dan kucing, dan kita juga mau menghimbau masyarakat untuk stop memakan daging anjing dan kucing. Oh iya, baik. Nah tadi di sini Mbak udah jalan-jalan kemana aja sih gitu di acara ini? Terus ngapain aja? Iya. Ya, tadi di sini sempat kita ada pembebasan monyet juga. Oh iya. Yang dari topeng monyet ya. Iya, betul. Dan terus juga kita ada tadi talk show juga. Talk show, iya, seru banget. Di sini, dan ya kita pokoknya di sini seru-seruan di Jabar Kick Out Rabies Indonesia ini. Iya, bener banget. Karena untungnya kita diundang juga karena emang kita juga mensupport rabies free country ya. Oh, iya. Dengan adanya Dog Meat Free Indonesia, kalau masyarakat juga mensupport stopnya daging anjing dan kucing, itu akan sangat lebih cepat untuk rabies. Rabies juga. Ya, terima kasih banyak ya. Dan terakhir nih ya, apa sih harapan Mbak untuk masyarakat gitu ya, untuk Dog Meat Free sendiri dan juga untuk rabies ke depannya gitu? Ya, semoga aku berharapnya semoga pemilik-pemilik hewan peliharaan lebih bertanggung jawab kalau mau melihara binatang peliharaannya, karena kan kita nggak cuman pengen lucu-lucuannya aja, tapi kita juga pengen sehat dan kita juga pengen salah satunya rabies free juga. Jadi lebih bertanggung jawab sebagai pemilik hewan peliharaan, dan semoga ya kedepannya Indonesia lebih sehat semuanya. Ya amin, semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak di acara-acara hewan lainnya. Terima kasih banyak Mbak Yasmin atas waktunya. Lepasin lagi. Nah Pak Wahgi, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Gimana? Udah lihat kan keseruannya tadi, seru banget. Ada berbagai macam kegiatan pelayanan seperti vaksinasi, kastrasi, konsultasi hewan, dan juga ada acara seru seperti talk show, pelepasan simbolis monyet eks topeng monyet. Kemudian ada banyak komunitas yang hadir, mulai dari komunitas K9 hingga komunitas
pelestari anjing pemburu yang sangat keren banget. Pokoknya sampai jumpa lagi di acara selanjutnya ya, dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada DKPP Jabar beserta pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan acara sekeren ini. Sampai jumpa lagi pada acara berikutnya. Saya Sasa 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Bye-bye. Baik, terima kasih Sasa atas laporannya. Baik, sekian liputan Breaking News kali ini. Semoga di tahun depan kita dapat menyelenggarakan lagi acara Kick Out Rabies dan dapat mewujudkan Jawa Barat bebas rabies. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Arif Mutakin, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Breaking News DKPP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.